manusia jatuh dalam kehinaan adalah innal insana khuliqa halu'a. Surat Al-Ma'arij ayat 19. Manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah. Manusia itu dalam ayat berikutnya idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Dalam ayat berikutnya ayat 20-21. Manusia itu punya sifat gitu, Bu. Jadi nek ono sesuatu yang baik itu dia itu pelit. Yang nek ono sing elek dia sok sambat kemana-mana. Artinya orang itu suka berkeluh kesah. Marilah kita mencoba menahan diri berkeluh kesah hanya pada Allah. Allah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara curhat, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku memuji, aku menyembah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Belum lagi kalau kita doa duduk di antara dua sujud, isinya curhat semua, Bu. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'min ayat 60, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka Allah akan memberikan. Jadi monggo Bapak sekalian, kita itu kalau curhat sama Allah, kalau dengan sesama manusia itu kita sifatnya memberi. Kalau minta itu sama Allah, kalau dengan sesama itu semangat kita adalah memberi. Ibu-ibu, sewu, kadang-kadang kan kita nggak tahu rezeki kita ke depan itu dari mana. Makanya kan kita perlu ketika panjenengan punya kelonggaran rezeki, nabunglah pada Allah. Jadi ketika panjenengan sedekah itu, Bu, yakini bahwa itu adalah menabung pada Allah. Dan Allah pasti akan kembalikan saat-saat kita betul-betul membutuhkan. Jadi Allah itu punya bank. Allah akan memberikan, bisa kita tarik. Kalau bank itu rush, tarik besar-besar. Allah memberikan kesempatan kita akan mengambil di dunia, di alam kubur, dan di alam akhirat. Kita itu perlu menabung untuk kebahagiaan kita di dunia. Yang kedua di alam kubur, dan yang ketiga nanti dalam akhirat. Makanya kalau kita nggak punya tabungan, kita mau mengharapkan apa? Termasuk ketika kita punya butuh. Ada istilahnya namanya, dalam kita berdoa itu namanya wasilah. Wasilah itu nek cara dukun itu lho, Pak. Nek kowe pengen sekti nggawa ayam apa cingireng namanya, Pak? Ayam cemani kemudian disembelih, itu namanya kan syarat atau sajen. Itu apa tuh? Jadi kalau kita itu berdoa pada Allah ada istilahnya wasilah. Wasilah itu adalah srono atau syarat. Wasilah itu yang pertama yaitu apa? Kita, kesolehan kita, amal kita itu belajar yang namanya semangat memberi itu bersama. Kalau kita semangat meminta itu pada Allah, kita itu boleh meminta ketika kita betul-betul membutuhkan, dan kita boleh mengungkit amal kita di hadapan Allah. Ada sebuah kisah, dulu 3 orang terjebak di dalam gua. Kemudian ketika berdoa itu kan dulu belum ada WA ya. Sekarang kan tinggal WA share lokasi. Nah, ayahmu kejebak di gua, share log ya. Sekarang bisa. Itu belum ada WA loh, Bu. Kemudian mereka berdoa sudah terjebak dalam gua, tertutup batu. Kemudian mereka berdoa itu karena sangat dalam kondisi panik. Mungkin sumpek juga ya, Bu ya. Mungkin berapa lama dia bisa kehabisan napas. Kemudian yang pertama itu berdoanya dengan wasilah amalnya. Saya ini adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tua saya. Ya Allah, saya sudah sangat berbakti kepada orang tua saya. Ya Allah, kabulkanlah doa saya dengan wasilah amal saya berbakti kepada kedua orang tua saya. Kemudian didoronglah bertiga itu terbuka sedikit. Yang kedua ini wasilahnya apa? Saya ini juragan yang baik, yang fair kepada anak buah saya. Jadi pernah suatu saat seorang pekerjanya itu nggak ngambil gajinya. Kemudian dia simpen, Bu. Lama nggak datang-datang, kemudian dibelikan kambing. Kemudian kambingnya menjadi banyak itu. Kemudian suatu saat si pegawainya itu datang, Pak, saya mau ngambil gaji saya terakhir dulu ketika saya lama nggak, kemudian saya resign. Kemudian itu di belakang itu ada kambing banyak banget, belum, saya cuma mengambil gaji saya, Pak.
gajimu sudah saya belikan induk kambing kemudian menjadi banyak itulah hak kamu. Ini yang kedua, ini saya sebagai seorang juragan yang sangat memperhatikan kesejahteraan. Makanya dengan kok jadi juragan ya memberikan UMK ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo kalau jenengan jadi juragan, jadi tuan ya memberikan haknya, betul, karena itulah yang akan menjadikan doa kita terkabul. Yang terakhir tuh bingung Pak, amalan saya apa yang baik ya? Dia itu pernah mau berzina, tapi dia gagalkan karena takut sama Allah. Jadi ceritanya begini, ada seorang keponakannya wanita cantik, pinjam uang. Istilahnya keluarganya sedang dalam kondisi kepepet uang, kemudian pinjam. Aku mau ngasih kamu pinjaman uang dengan syarat kamu mau ini sama saya, gitu kan? Ya karena terpaksa ketika sudah mau berbuat itu Bu, kemudian si anak itu mengingatkan, apakah Anda tidak takut sama Allah? Allah yang menyaksikan kita. Kemudian dia nggak jadi melakukan maksiat karena takut pada Allah. Jadi kalau kita itu pernah menahan diri tidak maksiat karena takut pada Allah, bisa menjadikan doa kita lebih terkabul.